Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Enterprise Resource Planning. Fungsi utama dan tujuan Enterprise Resource Planning. Sistem ERP mengintegrasikan manajemen informasi internal dan eksternal di seluruh fungsi organisasi, mencakup fungsi-fungsi finance atau accounting, production atau manufacturing, sales atau marketing dan service, customer relationship, manajemen SDN, warehouse, dan distribusi, serta lain-lain. Tujuan ERP adalah memfasilitasi arus informasi antar fungsi-fungsi bisnis di dalam lingkup organisasi dan mengatur hubungan dengan pihak luar yang berkepentingan atau stakeholder. Perkembangan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP berkembang dari era tahun 60-an yang pada awalnya bernama MRP, untuk selanjutnya ada Closed Loop MRP, MRP2, ERP, dan Extended ERP atau ERP2. Yang pertama, Material Requirement Planning atau MRP. Pada tahun 60-an, konsep awal dari ERP dengan adanya MRP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Sistem ini meliputi perencanaan dan penjadwalan kebutuhan material perusahaan seperti produk, apa yang akan dibuat, apa yang diperlukan untuk membuat produk, kapan material tersebut diperlukan, dan berapa banyak material tersebut diperlukan. MRP didasarkan pada permintaan dependen, yaitu permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Keunggulan MRP, ada beberapa keunggulannya, diantaranya yang pertama, memberikan kemampuan untuk menciptakan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya, mengurangi harga jual, mengurangi persediaan, layanan yang lebih baik kepada pelanggan, respon yang lebih baik terhadap tuntutan pasar, kemampuan mengubah schedule master, yang terakhir mengurangi biaya setup dan waktu menganggur. Sedangkan kelemahan dari MRP diantaranya kurangnya komitmen dari manajemen puncak dalam pengimplementasian MRP. MRP dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dengan sistem lain. Dengan kata lain, MRP berdiri sendiri. Dan yang ketiga, membutuhkan akurasi operasi. Selanjutnya yang kedua ada Closed Loop MRP yang dimulai dari tahun 70-an. Merupakan MRP ini menjadi tahap selanjutnya dari MRP dan merupakan sederetan fungsi yang tidak hanya terbatas pada MRP, tapi terkait dengan perencanaan kapasitas, perencanaan dan eksekusi, terdiri atas alat bantu penyesuaian masalah, prioritas, dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Closed Loop MRP dapat mengembalikan produk sebagai bagian dari rantai supply, di mana proses loop produk dapat datang dari saluran pelanggan atau distribusi pelanggan, atau berasal dari fasilitas produksi yang dalam bentuk manufaktur oleh produk-produk yang gagal memenuhi pengendalian mutu. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP2. Tahap ini dimulai di tahun 80-an, di mana MRP berkembang menjadi MRP2 atau Manufacturing Resource Planning yang memperkenalkan konsep mengenai penyatuan kebutuhan material MRP dan kebutuhan sumber daya untuk proses produksi dengan menambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan dan operasi, antar muka keuangan, dan simulasi analisis dan kebutuhan yang diperlukan. Nah, untuk penggambaran MRP2 bisa dilihat di slide ini, di mana perencanaan model bisnis MRP2 ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada perencanaan manajemen puncak,
perencanaan manajemen operasi, dan pelaksanaan manajemen operasi, di mana masing-masing tahapan tadi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, perencanaan manajemen puncak. Nah, di perencanaan manajemen puncak ini terdiri dari perencanaan bisnis, perencanaan penjualan, dan perencanaan produksi, di mana perencanaan bisnis meliputi misi, arah, nilai, tujuan utama secara umum, dan keharusan dalam bisnis perusahaan. Sedangkan perencanaan penjualan perencanaan penjualan mengenai apa dan berapa hasil produksi yang akan dijual oleh perusahaan dalam satuan waktu tertentu, biasanya dalam rentang waktu 1 tahun. Perencanaan ini dilakukan untuk setiap jenis barang dan keseluruhan produk yang tercantum dalam nilai uang dan dalam satuan barang. Perencanaan penjualan biasanya didasarkan pada permintaan pasar. Untuk selanjutnya ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan untuk memproduksi atau menghasilkan produk yang sesuai dengan perencanaan penjualan. Di tahap berikutnya ada perencanaan operasi. Perencanaan manajemen operasi adalah perencanaan untuk mengembangkan secara terinci kebutuhan material dan kapasitasnya. Nah, di perencanaan manajemen operasi ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada jadwal produksi induk, di mana jadwal produksi induk ini atau Master Production Schedule atau MPS menggambarkan urutan pembuatan produk yang akan dihasilkan oleh MPS, dibuat setiap minggu dan berisi rincian setiap jenis barang yang akan diproduksi, jadwal pemesanan pelanggan, dan potensi kebutuhan pelanggan. Untuk perencanaan berikutnya ada perencanaan material. Nah, di tahapan ini daftar kebutuhan material dari jadwal produksi induk yang dibutuhkan, baik material tersebut sedang dipesan maupun sudah tersedia di perusahaan. Perencanaan selanjutnya ada perencanaan kapasitas. Produksi perencanaan kebutuhan kapasitas atau Capacity Requirement Planning (CRP) hampir sama dengan proses perencanaan material. Apabila perencanaan material tercantum kebutuhan terinci mengenai material, maka CRP mencantumkan kebutuhan mengenai kapasitas pembuatan CRP. Dilakukan berdasarkan data seperti MRP, pesanan yang sedang berjalan, waktu pembuatan, dan waktu penyiapan. Nah, itu tadi penjelasan dari model bisnis MRP. Untuk selanjutnya yang tahap keempat ada Enterprise Resource Planning atau ERP di tahun 1990. Di tahun 1990 perkembangan ERP mulai pesat. Awalnya dari perkembangan ERP yang dipelopori oleh 5 karyawan IBM yang ada di Jerman yang menciptakan SAP yang fungsinya untuk menyatukan solusi bisnis. ERP merupakan perluasan dari MRP2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. ERP bertujuan agar perusahaan dapat beroperasi dan dengan baik pada kondisi yang cepat berubah dan lebih kompetitif. Sebenarnya ERP ini mirip seperti MRP2, hanya saja ada penambahan dengan 3 elemen, diantaranya perencanaan penjualan dan operasi, di mana ini digunakan untuk menyeimbangkan antara permintaan dan persediaan. Selanjutnya ada antar muka keuangan atau kemampuan untuk menerjemahkan rencana operasional dalam bentuk satuan, kilogram, galon, dan lainnya menjadi satuan biaya. Yang ketiga ada simulasi, kemampuan melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban yang mungkin diterapkan dalam satuan unit ataupun uang. Yang kelima ada Enterprise Resource Planning atau ERP2 di tahun 2000-an. Penggunaan ERP menjadi semakin luas dan melampaui batas jarak dan ruang, di mana
sistem ERP sekarang bisa digunakan oleh divisi manapun secara seamless tanpa perlu saling menunggu. Orang yang ada di gudang bisa mengakses informasi produksi lewat aplikasi ERP tanpa perlu kembali ke pabrik terlebih dahulu. Nah, ini ada konsep dasar Enterprise Resource Planning, di mana di konsep Enterprise Resource Planning ini ada front office dan juga ada back office, di mana di front office ini ada customer, sales dan distribution. Yang ketika ada yang berikutnya ada service application, dan di bagian back office ada financial application, manufacturing application, inventory management, dan di dalamnya juga ada supplier. Nah, di sini ada central database, di mana central database ini digunakan untuk front office, back office, dan juga corporate reporting dan human resource management. Jadi di sini memang ERP dia lebih cakupannya lebih luas. Dia menangani front office sampai dengan customernya, di back office dia menangani masalah yang ada di dalam perusahaan sampai dengan suppliernya. Nah, di sini ada kelebihan ERP yang mungkin tadi sudah sedikit dibahas di perkembangannya tadi. Yang pertama, ada integrasi antar area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi produktivitas dan efisiensi yang tepat. Yang berikutnya ada rancangan perekayasaan, pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai full payment. Yang selanjutnya mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks. Selanjutnya ada pelacakan dengan 3 cara yang bersesuaian antara pemesanan, pembelian, penerimaan inventory, dan pembiayaan. Yang selanjutnya ada akuntansi untuk keseluruhan tugas, dari mulai melacak pemasukan, biaya, dan keuntungan pada level inti. Kelemahan dari ERP terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP. Sistem ERP ini sangat mahal. Perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Selanjutnya, ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Kelemahan berikutnya ada sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat, contohnya pelanggan, data keuangan. Hal ini dapat meningkatkan resiko kehilangan informasi jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Oke, demikian tadi pembahasan tentang perkembangan ERP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.